mendampingi klien saya untuk membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya terhadap orang yang diduga mencemarkan dan melakukan fitnah terhadap klien saya ya, dengan inisial seseorang berinisial STS ya. Itu kurang lebih dia sebagai kuasa hukum dari saudara yang berinisial J ya. Adapun pasal yang kita laporkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 dan Undang-Undang pasal 310 311 KUHP ya, mengenai penghinaan dan fitnah. Adapun pasal 27 ayat 3 ini mengacu pada Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran baik, di mana ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah ya. Seperti itu. Bentuk pencemaran apa ya, Bang? Ya, untuk pencemaran dia kan mengungkapkan tuh di media seolah klien saya ini tanda kutip meminta uang damai, lalu meminta uang 10 miliar kepada saudara JRX. Tapi saat kita ada di pertemuan itu, di mediasi pertama dan kedua, saudara terlapor ini tidak hadir ya, tidak ada. Patut dipertanyakan gitu, dia mendapatkan pembuktian itu dari mana, cerita-cerita tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk orang tersebut itu seperti kenal apa dikenal nggak? Jadi gini, saya juga heran ya, maksudnya ketika memang kasus ini sudah dinyatakan P21 dan saudara J sudah resmi ditahan oleh pihak kejaksaan dan dititipkan di rutan Polda Metro, kenapa ada isu panas yang dilontarkan oleh pihak J? Saya jujur ya, ketika diwawancara oleh media manapun, saya selalu memberikan statement yang menyejukkan keadaan. Tidak pernah saya bilang puas ditahan saudara J. Saya kalau ditanya puas atau tidak, saya bilang biasa saja. Dan saya puas karena apa? Keadilan ditegakkan untuk diri saya. Tetapi apa? Pihak J melontarkan isu ABCD. Dan teman-teman media baik yang nanya ke saya, tanggapan saya seperti apa? Saya tidak mau menanggapi hal ini terlalu serius. Saya akan menanggapi apa yang dilontarkan oleh pihak J dengan langkah hukum yang konkret. Kalau memang pihak-pihak J masih mau menyebarkan isu, saya sarankan stop dari sekarang atau kita ambil langkah hukum tegas. Saya tekankan ya, karena apa? Saya tidak pernah membuat isu panas. Saya ingin, kalau sudah P21 ya sudah. Saya mau istirahat, lawyer saya ingin bekerja dengan kliennya kembali. Kenapa kita harus seperti ini lagi gitu loh? Ini kuasa hukumnya ini dari awal tidak pernah ketemu dengan saya ketika media siapapun. Kok bisa-bisanya melemparkan isu panas seperti ini? Kita serius di sini, kita ambil langkah tegas hukum, kita proses maksimal mungkin, dan saya percayakan kembali kepada Polda Metro Jaya untuk mengurus kasus ini. Itu paling tanggapan dari saya. Bukti-bukti apa aja mungkin yang diberikan untuk laporan ini? Untuk bukti-bukti ya kita akan menyediakan tentunya ada bukti ya, bahwa di isi percakapan siapa yang aktif menghubungi beberapa kali, dalam terkesan juga merengek-rengek minta ketemu klien saya ya untuk difasilitasi ya. Tetapi saat sudah difasilitasi lalu dia melempar isu-isu panas gitu loh. Padahal kita mempunyai bukti-bukti yang lengkap. Siapa yang meminta, siapa yang ada juga menawarkan uang perdamaian, ada juga menawarkan tanah di Uluwatu ya, di Bali ya. Tapi kita juga tidak mengiyakan juga karena proses ini juga udah mau P21 gitu loh. Kita juga tidak sanggup gitu loh. Kita juga tidak akan menerima hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi di mana di pertemuan itu lawyer yang mengungkapkan isu panas ini tidak ada di pertemuan itu, baik mediasi pertama, kedua, bahkan mediasi sebelum membuat LP juga tidak ada gitu loh. Patut juga apa ini motifnya ini? Ya, saya juga bingung gitu loh. Dan satu lagi ya teman-teman, saya tidak pernah membocorkan apa isi chat dari saudara J, dari istrinya ataupun dari pihak manapun yang kalau bisa dibilang terkesan mengemis-ngemis lah, menjual kesedihan. Saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi dengan ada hal ini, saya punya bukti kuat. Beberapa chat saya juga udah share di Instagram, tapi tidak saya buka siapa namanya, tidak saya ini kirimnya karena kan ada UITE. Saya akan buka aja nanti semuanya. Betapa menjual kesedihannya mereka kepada saya, mengemis-ngemisnya mereka kepada saya jika memang isu panas ini akan terus dilontarkan oleh saudara STS. Itu aja. Dan ada juga satu chat kok, sampai ingin rasa belas kasihan ke saya bahwa saudara J ingin mengakhiri hidup. Itu ada buktinya, kita siap buktikan semua. Dan tadinya saya nggak mau hal ini terjadi. Saya ingin keep ke pribadi saya karena apa? Akan membuat malu. Tetapi ini sudah terlanjur. Saudara STS sendiri yang membuat
asap seperti ini ya kita mainkan saja sekalian apinya di ranah hukum. Itu aja sih paling teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan pasal 55 ya, ada turut serta ya. Tapi nanti dan itu akan berproses ya dari lidik ya. Dalam penyelidikan dia mengetahui berita ini dari mana gitu. Tidak menutup kemungkinan terlapor akan bertambah ya, seperti itu. Jumlah orang yang dilaporkan berapa orang, Bang? Sejauh ini masih satu. Pada saat proses mediasi itu sendiri seperti apa sih? Boleh dijelaskan? Mungkin adakah tawar-menawar? Kalau mediasi tawar-menawar itu saya sudah sampaikan berkali-kali di media sosial saya, di kalangan media juga saya sudah menyampaikan bahwa pihak yang menawarkan adalah pihak dari J. Tawaran tanah, tawaran uang, bagaimana caranya saya biar bisa mencabut laporan, itu semuanya dari pihak J. Ajakan ketemu, bahkan sampai lewat kuasa hukum saya, karena memang saya kalau sudah menutup akses kontak, saya tidak akan balas. Sampai lawyer saya di chat, di DM, di telepon, supaya apa? Bisa ketemu sama saya. Sampai sebegitunya mereka gitu loh. Dan ini motifnya apa gitu loh? Tujuan STS menyebar isu ini apa? Untuk memainkan saya, memancing saya. Saya bukan orang bodoh yang gampang terpancing untuk dilaporkan balik. Enggak, kita makanya ambil langkah hukum aja untuk saudara STS ini. Biar nyusul sekalian. Kalau saya bilang keras ya, biar nyusul sekalian ke dalam sel. Untuk saudara STS. Berarti membantah ya, Bang? Membantah, jelas membantah. Itu, ya, Bang? Jelas membantah karena kita sudah mengambil langkah hukum. Itu langkah yang saya lakukan. Saya nggak mau adu statement dengan dia di media. Makanya ketika ada wartawan nanya gimana tanggapan saya udahlah ambil langkah hukumnya lah. Nggak mau ambil pusing. Menambahkan di sini ya, saat pertemuan mediasi yang terakhir itu kita juga bukan hanya berdua kok. Ada beberapa orang yang menjadi saksi ya. Bukan saudara Adam dan saya, masih banyak dan itu akan bersaksi gitu loh. Dia melihat, mendengar dan merasakan juga karena atmosfernya kan ada di situ gitu. Sedangkan pihak yang terlapor ini tidak ada di situ. Makanya sangat-sangat aneh ya dia berstatement lalu melemparkan isu panas seperti ini. Seperti itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.